Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, Keluarga Besar Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi hari-hari yang sulit dan sukar ini, firman Tuhan menasihati kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu orang yang percaya kepadanya, untuk kita hidup bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar nasihat firman Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Mengapa orang percaya, mengapa anak Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita lihat dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Mazmur 107 ayat yang pertama, saya baca firman Tuhan. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mengapa orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Hari-hari ini boleh sulit, sukar, dan tidak menentu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita sendiri, tidak. Tapi Dia Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita sebagai anak Tuhan sampai selama-lamanya, bahkan dimanapun kita berada. Itu sebabnya mari kita mau tetap bersyukur hanya kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang kedua, mengapa orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita telah ditebus dari kuasa dosa yang membinasakan. Kita lihat lagi dalam kitab Mazmur 107 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mazmur 107 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah itu, kata firman Tuhan, apa? Bersyukur, mengucap syukur. Itu dikatakan oleh orang-orang yang sudah ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, dari kuasa dosa yang membinasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, salib adalah karya yang mulia dari Tuhan Yesus buat manusia. Kita baru merayakan Paskah.
tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lewat pengorbanannya di kayu salib, kita beroleh pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, saya kira ini ayat hafalan. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ditebus untuk hidup yang kekal. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau tetap bersyukur hanya kepada Tuhan. Kita akan belajar nasihat firman Tuhan yang kedua, yaitu beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Nah, seperti apa cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Dalam ayat pokok kita dalam Ibrani 12 ayat 28, ibadah yang berkenan itu adalah dikatakan dengan hormat dan takut, takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, ibadah yang benar dan berkenan itu dimulai dari sikap hati yang hormat dan takut kepada Tuhan. Dalam arti seperti ini, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dari cara hidup yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyimpan, merenungkan, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan seperti ini. Ulangan 10 ayat 12, beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Yang berarti beribadah, memuji dan menyembah Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Tanda kita menghormati, menghargai hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun kita beribadah, baik itu di rumah kita masing-masing, dan saat ini kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing, ataupun ketika kita beribadah di gereja, beribadalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi keadaan yang menggoncangkan di hari-hari ini, memporak-poranda sehingga membuat banyak hal berubah menjadi sulit, sukar. Tapi anak Tuhan jangan sampai berubah iman dan percaya kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur. Ingat, Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Sediakan, karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita ketika kita tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Apa berkat bagi anak Tuhan yang tetap bersyukur dan beribadah? Kita kembali dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini menunjuk pada kerajaan Allah yang kekal. Dan kita adalah ahli waris, kata firman Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia, yang berarti orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia karena tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Tapi justru
kita adalah orang-orang yang layak untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah yang kekal. Ya. Dunia semakin hari semakin bergelora dengan hal-hal yang menakutkan. Bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan tergoncangkan. Dan kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap. Dengan segala isinya akan lenyap. Jadi gak ada yang kekal dalam dunia ini selain firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun dunia bergelora, bangsa kerajaan tergoncangkan, tapi kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan itu akan menjadi bagian bagi setiap orang yang tetap bersyukur dan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan Renungan 79, tetap beribadah, tetap bersyukur dan tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kalau pagi hari ini kami sudah kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Kami percaya bahwa firman itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Menghadapi hari-hari yang sulit sukar ini Tuhan. Bangsa-bangsa tergoncangkan, kerajaan-kerajaan tergoncangkan. Tapi satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu, kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Dan kami percaya itu akan menjadi bagian hidup kami. Kami akan terima dari Engkau ketika kami tetap hidup bersyukur dan beribadah hanya kepada Tuhan. Sekalipun sulit dan sukar, tapi kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang mendengar dan menikmati renungan ini. Tuhan beri mereka kekuatan, iman yang tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.